Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Sisi yang sudah membacakan doa. Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Oke, Pina. Oke, Desi, Mala. Oke, hadir semua ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang biologi. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang biologi? Betul sekali, istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Nah, jadi biologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dengan belajar biologi, kita dapat mengetahui struktur organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran tentang ruang lingkup biologi yang berhubungan dengan kehidupan masa kini dapat mengagumi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucap Alhamdulillah dan mengucap tasbih. Lalu Ibu telah menyuruh kalian untuk membaca materi yang akan kita bahas hari ini. Betul sekali tadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan suatu hubungan makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup pasti akan membutuhkan satu sama lain. Contoh yang paling sederhana bisa kita ketemui saat kita makan sehari-hari. Contohnya, kita memakan daging hewan, hewan memakan tumbuhan, tumbuhan yang dimakan oleh hewan memerlukan karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Oksigen yang dilepas oleh tumbuhan kita hirup, sementara sistem ekskresi kita mengeluarkan karbon dioksida. Dari analogi sederhana ini, kita tentunya sudah paham mengapa makhluk hidup itu saling membutuhkan. Itulah kenapa materi ruang lingkup biologi kelas 10 ini akan dibahas mengenai struktur makhluk hidup mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ruang lingkup makhluk hidup yang pertama yang itu molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih unsur atom. Molekul juga merupakan partikel kecil dari suatu unsur atau senyawa. Lingkup biologi molekuler, unsur yang dikaji meliputi pengetahuan tentang asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan protein. Tingkatan yang kedua yaitu sel. Sel merupakan suatu unit seluler dan fungsional dari makhluk hidup. Ketiga adalah jaringan. Jaringan terbentuk dari beberapa sel di mana sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Misalnya seperti jaringan pada hewan, jaringan otot, jaringan pada tumbuhan. Adalah organ. Organ terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya daun, batang, akar yang ada pada tumbuhan, dan organ yang ada pada hewan. Adalah sistem organ. Sistem organ terdiri dari organ-organ yang saling bekerja dan berinteraksi secara sinergis. Misalnya, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem pencernaan, dan sistem pernapasannya yaitu organisme. Organisme merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan. Nah, yang ketujuh yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Misalnya, ekosistem pantai, ekosistem danau, dan ekosistem hutan. Nah, jadi susunan tingkatan ruang lingkup biologi yang pertama yaitu molekul, yang kedua sel, yang ketiga jaringan, yang keempat adalah organ, yang kelima sistem organ, yang keenam organisme, dan yang ketujuh yaitu ekosistem. Apakah pelajaran kali ini dapat kalian pahami? Baik, jika sudah, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan kalian kerjakan LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Nanti, jika sudah, kalian berdiskusi, lalu presentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok hari ini. Oke. Jika sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Jika tidak, Ibu akan membagikan link kuisis untuk hasil evaluasi pelajaran hari ini.
silakan kalian kerjakan. Nanti jika sudah, silakan konfirmasi ya. Baik, semuanya sudah mengerjakan ya. Ibu kasih apresiasi kepada kalian karena nilai kuisis hari ini kalian sangatlah bagus. Kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.